Tuhan dalam renungan pada hari Minggu biasa yang ke-6. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Sakit atau penyakit merupakan suatu pengalaman yang kurang menyenangkan dan tidak pernah diinginkan oleh siapapun di dunia ini. Maka kita bisa melihat ada begitu banyak orang akan melakukan berbagai macam cara agar kesehatannya tetap terjaga. Walau demikian, tidak seorang manusia pun yang terluput dari sakit atau penyakit, karena itu merupakan bagian dari rancangan Tuhan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Rancangan itu dimaksud agar manusia bisa memahami arti dari kehidupan, agar manusia tahu cara untuk bersyukur, dan juga yang terpenting, agar manusia sadar untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu berserah diri kepadanya. Seperti kisah yang telah kita dengar bersama dalam bacaan Injil Markus pada hari ini. Karena keteguhan iman dan juga kepercayaannya kepada Yesus, maka orang yang sakit kusta, ia boleh mengalami kesembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Penyakit kusta merupakan penyakit yang menular yang sangat mematikan pada zaman itu. Maka setiap orang yang terkena penyakit kusta akan disingkirkan, diasingkan, dikucilkan, bahkan dibuang dari tengah masyarakat. Namun kisah penyembuhan seorang penyakit kusta yang dikisahkan pada Injil hari ini menggambarkan bagaimana seseorang digerakkan oleh iman akan Kristus. Melalui iman ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia, sehingga ia dengan yakin mengatakan kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ia meletakkan sepenuhnya pengharapan akan keselamatan dan kesembuhannya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Iman tidak hanya menggerakkan kepercayaan kita hanya pada saat kita menghadapi kesulitan atau penderitaan, namun kita diundang untuk senantiasa berserah diri pada kuasa-Nya.
pada sepanjang hidup kita. Iman juga mengundang kita untuk semakin terlibat mewartakan kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman juga membantu kita untuk mengalami kasih dan penyertaan-Nya melalui sesama yang hidup bersama kita. Semoga melalui bacaan-bacaan suci yang telah kita dengar pada hari ini dan juga yang telah kita renungkan bersama, membawa kita untuk semakin beriman dan berserah diri kepada-Nya. Dan kita juga membawakan dalam doa-doa kita bagi semua orang yang saat ini sedang sakit.